juga mengamati begitu ya terkait, sebelum saya bertanya terkait digitalisasi, saya akan bertanya dulu kepada Anda, sebetulnya Anda terjun di sektor pertanian, apa yang menjadi keresahan dalam diri Anda, Pak Yoga? Jadi memang waktu itu tuh saya sebenarnya lagi kuliah Mas Ya. di Jerman gitu kan. Kebetulan memang saya melihat dari dulu saya melihat ketahanan pangan itu menjadi bisnis yang nggak akan pernah mati gitu kan. Karena sampai kapanpun orang pasti butuh makan kan ya. Dan waktu itu kebetulan ceritanya saya diajak pulang untuk membangun waste to fertilizer factory ya oleh beberapa teman. Waktu itu akhirnya kita bikin factory-nya sampai udah jadi gitu kan. Lalu saya ikut bantu jualan juga teman-teman waktu itu, dan memang kendalanya saya lihat di situ banyak sekali terjadi mismatch ya gitu antara apa info yang di lapangan dengan pengetahuan terkini itu terjadi mismatch yang luar biasa gitu. Jadi petani itu praktek bertaninya maupun akses ke barang-barang bagus maupun juga dengan akses ke permodalan itu sangat kurang. Makanya itulah kenapa saya berinisiatif untuk mendirikan Semai. Oke, lalu peran Semai begitu ya dari keresahan yang Anda alami begitu melihat kenyataan di lapangan, realita yang terjadi di lapangan, apa atau peran apa yang kiranya saat ini sudah membantu para petani atau di sektor pertanian tanah air? Jadi ada beberapa faktor tadi ya, seperti panjangnya rantai suplai pertanian, lalu juga informasi yang mismatch gitu ya, yang kurangnya akses terhadap infrastruktur informasi dan distribusi tadi. Semai hadir di petani dan juga agri retailers ya, toko-toko pertanian di daerah-daerah itu kita untuk memotong rantai supply yang panjang itu. Jadi kita memungkinkan untuk semakin dekat dari pabrik pertanian, dari inovator-inovator pertanian untuk langsung menuju ke petani ya, gitu. Dengan cara kita membuat aplikasi untuk toko-toko pertanian dan juga kelompok-kelompok pertanian, gitu. Oke, lalu seberapa besar juga kita bicara terkait demand begitu ya Pak Yoga ya? Apakah memang petani kita antusias dengan hal tersebut, dengan aspek digitalisasi di dalamnya? Karena kalau mengamati secara rentang usia petani kita, jarang petani muda yang masuk dalam sektor pertanian kita, Pak Yoga. Betul, tepat sekali. Makanya memang kita secara taktis memang mendekati ke petani-petani terutama milenial dan petani yang mungkin lebih muda lagi gitu ya. Jadi memang secara ada studinya juga yang baru dirilis oleh Prisma itu kerjasama Indonesia dengan Australia di bidang pertanian. Memang petani milenial dan terutama juga petani wanita ya itu lebih cepat untuk mengadopsi teknologi baru gitu Mas. Jadi memang ya di situ. Jadi bisa untuk petani-petani muda itu memang lebih mudah ya, sehingga pakai aplikasi itu lebih gampang. Dan mereka ini petani-petani muda, kalau mereka melakukan sesuatu yang tanda kutip nyeleneh gitu ya, itu akan menjadi contoh bagi lingkungannya. Jadi yang tua-tua malah ikut gitu kan. Seringkali terjadi seperti itu. Oke, ada hal-hal yang tentunya ditemukan di Surya, fakta-fakta baru di lapangan, Pak Yoga. Kita juga mengamati begitu ya beragam fitur yang disediakan karena ini mengintegrasikan antara digitalisasi dan juga praktek sebagaimana yang terjadi di lapangan. Apa saja kiranya untuk tantangan-tantangan yang juga hadir dalam pengaplikasian Semai tentunya bagi para petani kita? Tantangan-tantangan ya memang karena tadi yang seperti Mas bilang juga bahwa petani kita tuh udah sepuh gitu kan, rata-rata umurnya dan mereka sangat tradisional. Ya pastinya butuh pendampingan handholding ya, butuh pendampingan yang intensif gitu secara manusiawi, karena kita harus hadir secara fisik di sana Mas. Dengan adanya aplikasi pun kita harus tetap juga ngajarin, harus cara makainya gimana sih gitu. Terus lalu kita juga harus membentuk komunitasnya. Jadi memang dalam bisnis pertanian ini kedekatan emosional dengan petani dan juga bagaimana kita bisa menginspirasi mereka buat memakai aplikasi, lalu juga bagaimana kita meyakinkan mereka bahwa hey nggak apa-apa loh kita istilahnya
produk pendanaan kita ini buat pay later gitu kan, kita punya Semai punya pay later. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa, kalian bisa gunakan, manfaatkan sehingga kalian bisa juga selalu barangnya ready untuk petani gitu. Karena memang di pertanian itu barang itu harus selalu ada. Kalau udah ngomongin namanya hama gitu ya contohnya ya, kalau pada saat hari itu petani itu nggak ke toko dan nggak ada barangnya gitu, besok itu tanamannya sudah habis. Gitu kan. Contoh sederhana gitu. Jadi bagaimana supaya toko-toko pertanian ini dan kelompok-kelompok tani juga siap gitu ya menghadapi misalnya serangan hama. Ya mereka harus selalu ada stok, dan untuk selalu ada stok mereka juga harus ada perputaran yang lebih. Makanya bisa pakai misalnya pay later gitu kan. Dan itu harus benar-benar dituntun. Gitu. Oke, nah ini udah di-spill sedikit begitu ya terkait fitur, yaitu ada pay later. Nah ini bisa dijelaskan juga Pak Yoga, fitur-fitur apa saja yang juga ada di dalam aplikasi Semai? Macam-macam ya, pasti kita nomor satu adalah kita adalah marketplace. Jadi apapun kebutuhan petani di situ, benih, pupuk, pestisida, kita semua sediakan. Kita ada beberapa vendor yang sudah bekerja sama, ada ratusan vendor yang sudah bekerja sama dan ribuan SKU di dalam aplikasi Semai tersebut, sehingga mereka bisa meng-compare antara satu barang dengan barang lainnya dan tidak salah dalam memilih pupuk atau pestisida sesuai kebutuhan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya namanya klinik Semai. Jadi di dalam klinik itu, ini yang menarik ya, karena ini salah satu fitur yang benar-benar sangat dipakai gitu, sangat disukai. Mereka itu bisa melihat untuk penyakit ini saya butuh obat apa, untuk hama ini saya butuh obat apa, untuk kondisi tanah seperti misalnya asam, tanah gambut atau tanah berbatu itu kan beda-beda ya Mas ya. Jadi petani itu bisa tahu mereka kebutuhan pupuknya, pestisidanya, benih yang cocok itu juga penting ya. Itu benih yang cocok itu apa gitu. Jadi pertanian itu memang cukup jelimet ya gitu. Jadi ini fitur klinik ini salah satu yang bisa dianggap cukup membantu lah bagi petani gitu, karena cukup bagus ya tangkapannya. Lalu juga selain itu kita punya bayar tempo, jadi apapun kebutuhannya bisa bayar belakangan. Itu sih yang secara garis besar. Oke, sangat jelimet tapi memang secara produk atau hasil ini sangat dibutuhkan begitu ya bagi warga kita. Kalau melihat begitu dari ada informasi lalu juga pengetahuan yang juga diberikan kepada petani dalam aplikasi dan juga program klinik Semai ini, apakah ada periset juga di dalam klinik Semai ini atau di Semai, atau mungkin sudah menginput artificial intelligence justru di aplikasi Semai ini, Pak Yoga? Kita dalam proses mengembangkan ya, gitu. Okay. Karena balik lagi dengan adanya artificial intelligence itu apalagi sekarang sangat membantu dalam semua bidang, apalagi pertanian yang dimana masalahnya itu banyak. Yeah. Contoh varian tanaman itu banyak, hama itu banyak. Bahan aktif obat-obatan itu ribuan jenisnya gitu kan. Dan disitulah makanya artificial intelligence ini sangat dibutuhkan, dan kita sekarang sedang mencoba mengintegrasi artificial intelligence itu ke dalam aplikasi kita dengan database yang sudah kita punya, sehingga ketika artificial intelligence itu sudah memberi jawaban, bukan hanya jawaban secara normatif gitu ya, kamu harus pakai ini, enggak, kita punya barangnya langsung. Gitu. Ini loh barangnya, tinggal diklik beli selesai. Gitu. Harapannya seperti itu.